lebih banyak kebaikan. Tapi ketika baju putih masuk kena tinta satu kelihatan. Sementara mohon maaf yang mengomentari Gus Miftah belum tentu sebaik Gus Miftah. Bisa jadi dia lebih baju yang kotor blok yang udah gak bisa dibersihin. Ini yang salah kadang-kadang menghakimi seorang pendakwah. Karena apa yang disampaikan pasti itu dilipat gandakan oleh Allah. Man jabil hasanah falahu asru amsalih. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan pasti diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Ketika melakukan kejahatan atau keburukan kejelekan hanya dihitung satu. Artinya banyak kebaikan-kebaikan, cuman ada satu catatan. Sebagai dai kontrol. Kontrol itu dari lidah, lidah itu datang dari hati. Ada kemungkinan lebih dipercaya sebagai pendakwah yang mungkin lebih percaya pede dengan jabatannya, akhirnya merendahkan orang. Bahkan 212 diterang. Padahal mohon maaf lahir batin Prabowo ketika kemarin 2024. Itu ketika sudah dinyatakan sebagai pemenang. Prabowo takbir. Kenapa Gus Miftah? Apa nggak tahu Prabowo melakukan takbir? Begitu juga 2017. Prabowo mendorong Anies. Begitu Anies menang di Istiqlal, Prabowo takbir. Prabowo nggak pernah anti takbir. Makanya pantas kalau Gus Miftah mengundurkan diri. Karena nggak sejalan dengan Prabowo. Nah ini yang sedemikian. Ini adalah rongrongan. Untuk pemerintahan Prabowo. Yang alhamdulillah Prabowo. Walaupun ini ada serangan politik. Prabowo legowo melepaskan Miftah. Karena untuk kepentingan banyak. Walaupun sebenarnya banyak yang dirugikan oleh daripada buzzer-buzzer yang kita duga ada buzzer merah bermain. Yang sudah biasa memainkan di media-media massa. Yang sudah punya orang-orang yang memainkan media massa. Nah yang kedua, kita sudah melihat bahwa apa yang dilakukan Miftah sudah selesai. Walaupun dia salah, dia berbesar hati. Itu yang kita salut. Prabowo-nya logowo, begitu juga yang namanya Gus Miftah ini logowo. Mulai dari dia minta maaf. Sebelum ketemu buru-buru dia minta maaf. Nggak sampai di situ, dia samperin itu Sun Haji. Dia minta maaf, dia peluk semua. Sampai mengundurkan diri, sudah selesai. Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontens-kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Nggak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Nggak bisa, MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok umat Islam, menghancur belah yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan, selesaikan. Jangan dibiarkan.